Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 96 sampai 100. Pencobaan-pencobaan ilahi dalam jiwa yang sangat dicintai olehnya. Pencobaan dan kegelapan setan. Cinta jiwa belum serupa dengan yang dikehendaki Allah. Secara tiba-tiba, jiwa akan kehilangan kesadaran akan kehadiran Allah. Beragam kekurangan dan ketidaksempurnaan muncul di dalamnya, dan jiwa harus berjuang gigih melawannya. Semua kesalahannya bermunculan, meninggikan kepala, tetapi jiwa itu sungguh waspada. Kesadaran pertama tentang kehadiran Allah mengenyahkan kebekuan dan kegersangan jiwa. Jiwa tidak lagi menikmati latihan-latihan rohani. Ia tidak dapat berdoa, entah dengan cara lama, entah dengan cara sekarang ia berdoa. Ia berjuang dengan cara ini dan itu, tetapi tidak dapat menemukan kepuasan. Allah telah menyembunyikan diri dari dia, dan ia tidak dapat menemukan penghiburan dalam ciptaan. Juga tidak satu makhluk pun dapat menghibur dia. Jiwa itu merana karena sangat merindukan Allah. Tetapi yang ia lihat adalah kepapaannya sendiri. Ia mulai merasakan keadilan Allah. Ia merasa bahwa dirinya telah kehilangan segala karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Akal budinya meredup dan kegelapan memenuhinya. Siksaan yang tak terperikan mulai terasa. Jiwa itu berusaha menjelaskan keadaannya kepada Bapak pengakuan, tetapi ia tidak dipahami dan diserbu oleh kegelisahan yang bahkan semakin besar. Setan memulai pekerjaannya. Iman terhuyung-huyung di bawah himpitan. Pergulatan semakin mengganas. Jiwa berusaha keras untuk berpaut kepada Allah dengan membangun niat. Dengan izin Allah, setan melangkah lebih jauh. Harapan dan cintanya pun mulai diuji. Godaan-godaan ini sungguh mengerikan. Diam-diam, katakan demikian, Allah menopang jiwa itu. Jiwa itu tidak sadar akan hal ini. Tetapi, kalau tidak ditopang Allah, mustahil ia dapat tetap teguh. Dan Allah mengenal dengan baik seberapa banyak ia dapat mengizinkan jiwa itu dicobai. Jiwa itu dicobai agar tidak mempercayai kebenaran-kebenaran yang diwahyukan dan agar tidak jujur terhadap Bapak pengakuan. Setan berkata kepadanya, "Lihat, tak seorang pun memahami kamu. Mengapa kamu berbicara mengenai semua ini?" Kata-kata yang mengerikan menggelegar di telinganya. Dan jiwa itu merasa bahwa ia sedang mengucapkan kata-kata itu melawan Allah.
Ia melihat apa yang tidak ingin ia lihat. Ia mendengar apa yang tidak ingin ia dengar. Dan, oh, sungguh mengerikan bahwa pada saat seperti ini, ia tidak memiliki seorang bapak pengakuan yang berpengalaman. Sendirian jiwa itu menanggung seluruh bebannya. Tetapi, orang harus melakukan segala daya upaya untuk menemukan. Kalau mungkin, seorang bapak pengakuan yang sungguh paham. Karena jiwa itu dapat binasa, tertindih beban, dan berada di tebing jurang. Semua cobaan ini berat dan sulit. Allah tidak mengirimnya kepada suatu jiwa yang belum pernah merasakan kemesraan dengannya dan yang belum pernah mengecap kesukaan-kesukaan ilahi. Di samping itu, dalam hal ini, Allah memiliki rencananya sendiri yang tidak dapat kita pahami. Seringkali dengan cara ini, Allah mempersiapkan suatu jiwa untuk rencana-rencana dan karya-karya besarnya yang masih akan datang. Ia ingin mengujinya seperti emas murni diuji dengan api. Tetapi ini belumlah akhir dari pencobaan. Masih ada cobaan yang paling berat ketika jiwa merasa sama sekali ditinggalkan oleh Allah. Cobaan paling berat sama sekali ditinggalkan, keputusasaan. Ketika jiwa keluar dari cobaan-cobaan sebagai pemenang, meskipun tersandung di sana-sini, ia terus berjuang dengan gigih, sambil dengan rendah hati berseru kepada Allah, "Selamatkanlah aku, sebab aku binasa." Maka ia masih akan mampu berjuang terus. Tetapi pada tahap ini, jiwa tenggelam dalam malam yang mengerikan. Yang ia lihat dalam dirinya hanya dosa. Ia merasa ketakutan. Ia melihat dirinya sama sekali ditinggalkan oleh Allah. Ia merasa dirinya menjadi sasaran kebencian Allah. Tinggal satu langkah lagi, ia akan menjadi putus asa. Jiwa itu berusaha sebaik-baiknya untuk membela diri. Ia berusaha membangkitkan kepercayaan dirinya, tetapi semakin ia berdoa, semakin ia merasa tersiksa. Seolah-olah doa ini semakin membangkitkan murka Allah. Jiwa itu mendapati dirinya ditempatkan di puncak suatu gunung yang tinggi, persis di pinggir suatu jurang. Jiwa itu sangat tertarik pada Allah, tetapi ia merasa ditolak. Semua penderitaan dan siksaan lain di dunia bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kengerian yang mencekam jiwa itu, yakni ditolak oleh Allah. Tak seorang pun dapat memberikan kelegaan kepadanya. Ia mendapati dirinya sungguh-sungguh sebatang kara. Tidak ada seorang pun yang membelanya. Ia menengadah ke surga, tetapi ia yakin bahwa surga itu bukan untuknya. Karena
segala yang ia miliki sudah lenyap. Ia tenggelam makin lama makin dalam, dari kegelapan ke dalam kegelapan. Dan ia merasa bahwa ia telah selama-lamanya kehilangan Allah, yaitu Allah yang biasa ia cintai dengan begitu mesra. Pikiran ini merupakan suatu siksaan yang tidak dapat dilukiskan. Tetapi jiwa itu tidak menyerah, dan ia berusaha mengarahkan pandangannya ke surga, tetapi sia-sia. Dan ini membuat siksaan semakin pedih. Kalau Allah ingin menahan jiwa itu ke dalam kegelapan yang sedemikian pekat, tak seorang pun akan mampu memberikan terang kepadanya. Ia merasa ditolak oleh Allah dengan cara yang keras dan mengerikan. Dari dalam hatinya meluncur keluh kesah yang memilukan. Sedemikian memilukan sehingga tak seorang imam pun akan memahaminya, kecuali kalau ia sendiri sudah pernah mengalami cobaan-cobaan seperti ini. Di tengah-tengah siksaan ini, setan menambah penderitaan jiwa itu dengan mengolok-oloknya. Apakah engkau akan bertahan dalam kesetiaanmu? Inilah ganjaranmu. Engkau ada dalam kekuasaan kami. Tetapi setan hanya memiliki kekuasaan atas jiwa itu sebatas Allah mengizinkannya. Dan Allah tahu seberapa berat beban yang dapat kita tanggung. Apa yang telah engkau peroleh dari mati raga-mati-ragamu? Tanya setan. Dan dari kesetiaanmu kepada peraturan, apa gunanya semua usaha itu? Engkau telah ditolak oleh Allah. Kata ditolak ini menjadi ibarat api yang menyambar setiap saraf sampai ke sumsum tulang. Ia menusuk tepat mengenai seluruh dirinya. Siksaan itu mencapai puncaknya. Jiwa itu tidak lagi mencari pertolongan kemanapun. Ia menjadi kecut dan tidak mampu melihat apa-apa lagi. Seolah-olah ia telah menyerah, menerima siksaan karena ditinggalkan Allah. Inilah saat yang tidak dapat aku lukiskan dengan kata-kata. Inilah sakratul maut jiwa. Ketika untuk pertama kalinya saat siksaan itu mendekat, aku direnggut darinya oleh kuasa ketaatan suci. Karena cemas akan penampilanku, suster pimpinan para novis menyuruhku pergi mengaku dosa. Tetapi Bapak pengakuan tidak memahamiku, dan aku sama sekali tidak mengalami kelegaan. Oh Yesus, berilah kami imam-imam yang berpengalaman. Ketika aku bercerita kepada imam bahwa aku mengalami siksaan neraka dalam jiwa, ia menjawab bahwa ia tidak mencemaskan jiwaku, sebab ia melihat di dalam jiwaku rahmat Allah yang besar
Tetapi aku sama sekali tidak memahami hal ini, dan bahkan terang yang samar-samar pun tidak memancar ke dalam jiwaku. Kemudian, kekuatan ragaku mulai meninggalkan aku, dan aku tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugasku. Juga aku tidak mampu lagi menyembunyikan penderitaan-penderitaanku. Meskipun aku tidak mengatakan sepatah kata pun tentang deritaku, rasa sakit yang membayang di wajahku tidak dapat menyembunyikan keadaanku. Pimpinan mengatakan kepadaku bahwa para suster telah datang kepadanya sambil mengatakan bahwa apabila mereka melihatku di kapel, mereka tergerak oleh belas kasihan karena aku tampak sedemikian memprihatinkan. Tetapi kendati semua usaha, jiwaku tidak mampu menyembunyikan penderitaan yang sedemikian berat. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.